Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Andai iman dalam hati Zarana tidaklah kuat, pasti dia sudah menyalahkan Tuhan atas semua yang menimpahnya. Walaupun hidupnya sudah mengalami berbagai macam kepedihan, sedikit pun Zarana tidak pernah menyalahkan keadaannya. Zarana meyakini itu semua sudah guratan takdir yang harus dilaluinya. Entah itu sebagai cobaan atau teguran. Zarana hanya terus mencoba menguatkan hatinya agar selalu tegar menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Suara azan maghrib berkumandang, membuat Zarana bangkit dan menghentikan tangisnya. Zarana segera menyelesaikan mandinya. Tak lupa dia mengambil air wudhu. Zarana keluar dari kamar mandi dengan handuk yang membelit tubuhnya. Dia tertegun sejenak di depan kaca meja rias yang dilewatinya. Zarana mencondongkan wajahnya lebih dekat ke arah cermin. Ya Allah, mataku bengkak sebab dan memerah. Bagaimana aku bisa keluar kamar dengan keadaan seperti ini? Gumam Zarana berbicara sendiri. Namun, mengingat waktu maghrib semakin berjalan, Zarana buru-buru mengeluarkan pakaiannya dari tas yang diantar Biasi tadi. Tak lupa dia juga mengambil mukena dan Al-Quran yang berukuran kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Dengan kusyuk Zarana mulai mendirikan sholat 3 rakaat. Nazara, lagi-lagi pintu kamarnya diketuk. Zarana yang baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib langsung melipat mukena dan sajadah yang sudah digunakannya. Buru-buru ia memakai jilbab instan panjang sebelum akhirnya membuka pintu. Ibu sama bapak sudah menunggu di meja makan, ujar Biasi saat Zarana membuka pintu. Zarana mengangguk, kemudian berjalan mengikuti Biasi ke ruang makan. Hatinya berdebar. Sebenarnya dia belum terbiasa tinggal bersama orang lain yang sama sekali tidak ada ikatan darah dengannya. Sayang, ayo sini, makan dulu. Sarah menepuk kursi kosong yang ada di sampingnya. Zarana tersenyum kepada Sarah, juga kepada Aji, suaminya Sarah. Sarah dan Aji pun kembali tersenyum. Lalu Zarana duduk di kursi di samping Sarah. Kamu baik-baik saja, nak? Tanya Sarah. Sarah begitu iba melihat mata Zarana sembab dan sedikit bengkak. Dia tahu hati Zarana masih begitu terluka atas kematian ayahnya. Bukan hal mudah untuk melupakannya begitu saja. Zara, baik-baik saja tante, jawab Zarana pelan. Tante tahu kamu pasti masih bersedih. Tante juga mengerti. Gak mudah bagi kamu melewati semua ini apabila kamu menghadapinya seorang diri. Tapi tante yakin kamu kuat. Kamu gadis yang hebat. Kamu jangan pernah merasa sendiri. Tante sama Om akan selalu ada buat kamu. Anggap saja Tante dan Om sebagai orang tua kamu sendiri. Sarah mencoba menghibur Zarana, mencoba menguatkannya. Apa yang Tante Sarah katakan benar, Zara.
Kamu juga gak perlu sungkan di rumah ini. Anggap ini rumahmu sendiri. Aji menambahkan. Zarana begitu terharu mendengar perkataan Aji dan Sarah. Matanya kembali memanas. Tak menyangka akan dipertemukan dengan orang sebaik Aji dan Sarah. Terima kasih banyak Om, Tante. Zara tidak tahu harus bagaimana lagi untuk membalas kebaikan Om dan Tante sama saya. Tutur Zarana dengan air mata yang mulai kembali terjatuh. Tidak perlu berterima kasih. Om dan Tante senang bisa membantu kamu. Kamu gadis yang baik dan soleha. Calon menantu idaman. Celetuk Sarah. Zarana mendongak, menatap Sarah dengan tatapan heran. Mungkin Tante Sarah hanya bercanda. Batin Zarana. Iya Zara, Om dan Tante akan meninggalkan kamu dengan Daren. Tante akan sangat senang kalau kamu mau menjadi menantu Tante. Mau ya? Demi janji Om sama ayahmu, bujuk Sarah. Zarana membisu, bimbang, tanpa sadar kepalanya mengangguk pelan. Ayo makan nak, ujar Aji kepada Zarana yang malah termenung. Zarana mengangguk pelan. Dengan sungkan Zarana mulai menyendok sedikit nasi, lalu mengambil lauk yang terjangkau oleh tangannya. Dengan perasaan campur aduk, Zarana mulai menyuapi nasi dan sayur sop itu ke dalam mulutnya. Dengan susah payah, Zarana berusaha menelan makanan itu. Meski terkadang terasa menjanggal di tenggorokannya. Tak berselang lama, datang seorang laki-laki yang tak lain adalah Daren. Daren duduk di kursi di samping ayahnya tanpa menyapa siapapun. Mengambil nasi lengkap dengan lauknya, lalu dengan santai menyantap makanannya itu. Membuat Sarah dan Aji menghela nafas kasar berbarungan melihat tingkah laku anaknya itu. Ada yang mau Papa bicarakan, ujar Aji menatap mata Daren yang masih menikmati makanan malamnya. Katakan saja, jawab Daren datar. Kamu kan sudah tahu, mulai hari ini Zara akan tinggal bersama kita di sini. Di rumah ini, Papa sama Mama sudah membicarakannya tadi. Untuk menghindari fitnah, Papa sama Mama sudah sepakat akan menikahkan kamu sama Zara, ujar Aji. Daren yang sedang meminum air putih langsung kembali menyemburkan air yang belum sempat ditelan itu. Apa? Menikah? Ujar Daren. Wajahnya jelas menggambarkan keterkejutan. Daren menatap Aji dan Sarah bergantian, seolah meminta penjelasan lebih tentang apa yang baru saja ayahnya katakan. Pasti Papa bercanda kan? Daren terkekeh pelan. Ia berpikir mungkin kedua orang tuanya sedang ngeprank dirinya. Papa tidak bercanda, Daren. Apa kamu melihat mimik wajah Papa seperti orang yang sedang bercanda? Aji menatap Daren dengan sorot mata tajam, membuat Daren yang masih sedikit terkekeh langsung bungkam. Apa yang papamu katakan itu benar, Daren. Papa dan Mama akan menikahkan kamu dengan Zarana. Papamu sudah berjanji kepada ayahnya Zarana untuk selalu menjaga putrinya. Sarah menjelaskan dengan lemah lembut. Sementara Zarana hanya diam menunduk. Zarana memang mendengar sendiri janji yang diucapkan Aji sesaat sebelum ajal menjemput ayahnya. Bahkan Aji akan selalu menjaga dirinya. Namun Zarana tidak menyangka
kalau dia justru akan dinikahkan dengan anak Aji dan Sarah yang terlihat angkuh dan jauh dari suami idaman, impian Zarana. Suami yang bisa membimbingnya menuju jalan ilahi Robbi dan menjadikan rumah tangga mereka bak surga dunia yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, seperti yang diimpikannya selama ini. Papa yang sudah berjanji pada Om Bagas, bukan aku. Kenapa jadi aku yang harus menikahinya? Ujar Jalan dengan nada sedikit tinggi. Lalu, kamu pikir bagaimana caranya? Tanya Aji. Matanya menatap tajam ke arah Daren. Mana aku tahu, Papa pikir saja sendiri. Daren mengangkat sedikit kedua bahunya. Justru karena Papa sama Mama sudah memikirkannya, makanya meminta kamu menikahi Zarana. Hanya ini satu-satunya cara agar Papa bisa selalu menjaganya. Zarana itu bukan mahram Papa, bukan juga mahram kamu. Zara pasti merasa tidak nyaman kalau terlalu lama tinggal bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Suara Aji mulai melunak. Maaf, Pak. Daren tidak bisa, jawab Daren lantang. Daren berdiri hendak meninggalkan meja makan. Namun dengan cepat Aji mencengkram pergelangan tangan Daren. Duduk, tinta Aji. Dengan terpaksa Daren pun kembali duduk dengan kasar di tempatnya semula. Pokoknya, keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Kamu harus menikah dengan Zarana. Cuma itu satu-satunya cara agar kamu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih bertanggung jawab. Sudah cukup Papa membiarkan kamu dengan pergaulan yang salah. Umur kamu sudah hampir 27 tahun. Daren, kamu itu anak laki-laki kami satu-satunya. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan meneruskan bisnis Papa? Mulailah belajar bertanggung jawab. Dan Papa yakin, Zarana adalah wanita yang tepat untuk mendampingimu. Dia tidak seperti teman-teman perempuanmu yang hobinya hura-hura dan selalu memakai pakaian kurang bahan dengan dandanan mencolok, ujar Aji panjang lebar. Aku tidak mau. Daren masih kekuh dengan pendiriannya. Kedua tangannya bersidegap ke dada. Sesekali matanya melirik Zarana yang terus-menerus menunduk menyembunyikan kesedihan. Baiklah, kalau memang tidak mau, tapi jangan harap Papa akan tetap memberikan fasilitas untuk kamu. Mobil, ATM, kembalikan pada Papa. Papa tidak mau kamu menggunakannya untuk hura-hura. Apalagi menraktir teman-temanmu dan menghabiskan malam dengan nongkrong gak jelas, ancam Aji. Membuat mata Daren membulat sempurna. Tidak percaya bahwa ayahnya tega mengatakan hal itu. Papa ngancam aku? Tanya Daren. Terserah kamu menganggap bagaimana. Yang pasti apa yang Papa katakan itu untuk kebaikanmu dan masa depanmu. Aji mengambil gelas di hadapannya, kemudian meminum air di dalamnya hingga tandas. Pria berusia lebih dari setengah abad itu sedang berusaha menelan amarah, menggelengkan di dalam hatinya atas kelakuan putra sulungnya itu. Apa yang Papa dan Mama lakukan ini untuk kebaikanmu, Daren. Mama sama Papa mau kamu berubah menjadi lebih baik. Mama yakin Zarana bisa menjadi istri dan menantu yang baik dan bisa membimbing kamu. Sarah yang tadi hanya diam memperhatikan perdebatan anak dan suaminya itu mulai bersuara.
berusaha kembali membujuk anak laki-lakinya itu. Tidak, aku tidak mau. Apalagi menikah dengan wanita kampungan seperti dia. Mau ditaruh di mana mukaku di depan semua teman-temanku? Ujar Darren pongah. Lelaki berhidung mancung dengan sorot mata tajam bak elang itu menatap sinis pada Jarana yang terus menunduk sambil memainkan ujung jilbabnya panjangnya untuk mengurangi kegugupan dan ketegangan. Darren, bentak Sarah. Kenapa, Ma? Bukankah yang aku katakan benar? Lihatlah penampilannya. Berbeda jauh sama Hani, pacar aku. Lagi pula, aku dan Hani sudah berencana untuk segera menikah. Protes Darren. Jangan samakan Jarana sama perempuan itu. Jelas jauh berbeda. Jarana wanita soleha yang mengerti agama dan berpenampilan tertutup. Sedangkan Hani, baju saja masih menggunakan baju anak TK. Ke atas ke bawah tidak sampai. Kerjanya hura-hura. Hampir setiap malam pergi ke diskotik. Apa wanita seperti itu yang mau kamu jadikan istri? Wanita seperti itu yang kamu pilih untuk menjadi ibu dari anak-anakmu? Sarah meredang. Matanya menatap nyalang pada anak laki-laki di hadapannya. Jangan tertipu dengan penampilan. Mungkin saja Hani lebih baik dari wanita yang ada di hadapan kita saat ini. Jangan-jangan dia cuma ngincer harta kita saja. Ejek Darren. Membuat hati Jarana tersayat dan matanya mengembun seketika. Dengan cepat Jarana mengusap kedua sudut matanya dengan ujung jilbab. Keterlaluan kamu, Darren. Aji berdiri hendak melayangkan sebuah tamparan pada pipi anaknya itu. Namun Aji tiba-tiba merasa nyeri yang teramat hebat pada dadanya. Membuat tangannya yang tadi mengambang di udara beralih memegangi dadanya. Papa kenapa? Pakik Sarah panik sambil menghampiri, kemudian menahan tubuh suaminya agar tidak ambruk. Darren pun, dia ikut menopang tubuh ayahnya, lalu mendudukkan tubuh ayahnya dengan pelan di kursi semula. Sementara Jarana buru-buru menuangkan air putih ke dalam gelas, lalu menyerahkannya kepada Aji yang sudah kembali terduduk. Papa tidak apa-apa, tanya Sarah pada suaminya. Apa kita perlu ke dokter? Lanjutnya. Papa tidak apa-apa, tidak perlu ke dokter. Sela Aji dengan tangan masih memegangi dadanya. Maafkan saya, Om, Tante, ujar Jarana pelan. Minta maaf untuk apa? Tanya Sarah dengan kening yang berkerut. Karena gara-gara saya, Tante, Om, dan Jarana melirik Darren sekilas, tapi tidak berani menyebut namanya. Jarana bingung harus memanggil Darren apa? Nama? Kakak? Mas? Atau apa? Gara-gara saya, keluarga Om dan Tante terlibat pertengkaran. Jarana buru-buru meralat kata-katanya. Saya janji akan pergi dari rumah ini. Saya tidak mau merepotkan keluarga Om dan Tante. Lanjut Jarana dengan mata berkaca-kaca. Meskipun hatinya pun dilanda kebingungan. Entah harus pergi kemana karena dia tidak punya sanak saudara. Tidak. Om tidak akan biarkan kamu pergi kemanapun. Om sudah berjanji kepada ayahmu untuk selalu menjagamu. Bagaimana Om akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak kalau ayahmu menagih janji? Sorot mata Aji terlihat pilu. Sementara Sarah
hanya bisa duduk di samping sang suami sambil terus mengelus lembut punggung suaminya itu, menjaga suaminya agar tak kembali emosi. Keluargamu sudah banyak membantu Om. Sekaranglah waktu yang tepat untuk Om membalas hutang budi kepada keluargamu. Lanjut Aji. Zarana terdiam. Dia sendiri pun bingung dengan jalan yang harus dipilihnya. Baiklah, aku bersedia menikahi gadis itu. Daren akhirnya bersuara. Dia merasa bersalah kepada Aji. Hampir saja ayahnya itu kembali terkena serangan jantung gara-gara terlalu emosi. Meski bagaimanapun, Daren sangat takut kehilangan laki-laki paling berjasa dalam hidupnya itu. Zarana mendongak. Dia sungguh terkejut dengan apa yang sudah dikatakan laki-laki angkuh di hadapannya. Mata Daren dan Zarana sempat bertemu sejenak, sebelum akhirnya Zarana kembali menundukkan pandangannya. Sarah dan Aji berpandangan. Mereka tersenyum bahagia. Akhirnya apa yang mereka inginkan terwujud. Papa bangga sama kamu, Daren. Papa yakin kamu bisa membahagiakan Zarana. Jangan kecewakan Papa sama Mama, pinta Aji sambil menepuk pelan pundak Daren. Aji yang tadi bicara dengan meluap-meluap, sekarang berubah melembut. Aji tidak bisa menggambarkan kebahagiaan hatinya. Terima kasih ya sayang. Sarah menatap mata Daren dengan haru. Senyum mengembang dari bibirnya yang dipoles lipstik warna nude. Impiannya untuk mempunyai menantu soleha akan segera terwujud. Daren membalas senyuman ibunya dengan samar. Daren berpikir, biarlah kali ini ia mengalah untuk sementara dengan menikahi Zarana. Namun dalam hati, tentu saja Daren menolak mentah-mentah wanita yang berpenampilan jauh dari kriterianya itu. Apalagi Daren sudah memiliki kekasih yang bernama Hani, wanita cantik yang dikenalnya di kafe setahun yang lalu. Seorang model dengan paras dan tubuh yang nyaris sempurna. Dengan susah payah Daren bisa mendapatkan Hani. Bahkan tidak sedikit dana yang sudah Daren gelontarkan demi kekasihnya itu. Tas mewah, sepatu, dan barang-barang branded lainnya. Tak mungkin Daren melepasnya begitu saja. Zarana hanya diam, entah harus bahagia atau bersedih. Dia tidak yakin dengan perasaannya sendiri. Dia juga tidak yakin Daren sungguh-sungguh ingin menikahi dirinya. Namun, Zarana tidak ingin mengecewakan Aji dan Sarah. Apalagi Zarana bisa melihat dengan jelas kebahagiaan yang terpancar dari wajah Aji dan Sarah. Biar takdir yang akan menentukan arah hidupku, batin Zarana. Flashback off. Dan benar saja, hari ini keraguan Zarana akan pernikahannya dengan Daren terbukti sudah. Dia harus menelan kekecewaan dan kepedihan yang teramat sangat, mengetahui bahwa suaminya itu masih menjalin kasih dengan kekasihnya masa lalunya. Bahkan Daren dengan terang-terangan membawa kekasihnya itu ke dalam hadapannya di saat mereka harusnya menghabiskan waktu untuk bulan madu berdua. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye bye.